Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perang yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini, tiba-tiba bisa bikin harga gas LPG di dapur kita jadi naik? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak domino itu, dari percikan api di panggung dunia, sampai ke meja makan kita di rumah. Penelusuran kita mulai dari sini, dari sebuah pernyataan tajam di jantung Timur Tengah. Kalimat, hanyalah untuk mengulur waktu ini bukan sekedar basa-basi politik. Ini adalah sinyal, semacam kode keras yang menandakan badai sedang bersiap untuk datang. Oke, ini dia rute investigasi kita. Kita akan mulai dari percikan api global, lalu menyusuri jalur logistik super vital di Selat Malaka. Dari sana, kita lihat langsung dampaknya ke harga-harga di sini, membongkar celah distribusi yang ternyata rawan kejahatan, dan akhirnya kita sampai di persimpangan jalan kebijakan energi Indonesia. Oke, titik awal penelusuran kita. Kita terbang dulu ribuan kilometer jauhnya ke Timur Tengah. Kenapa? Karena disinilah titik nyala itu berada. Tempat di mana percaturan geopolitik secara langsung menentukan stabil atau tidaknya pasokan energi seluruh dunia. Menurut analis geopolitik Pizarro Gozali Idrus, apa yang terlihat seperti upaya damai sebenarnya bukan. Gencatan senjata itu cuma taktik buat isi amunisi lagi. Bayangin aja, 3 kapal induk Amerika sudah siaga di dekat Iran. Bahkan ada petinggi militer yang sampai mundur. Ini bukan persiapan damai, ini persiapan perang yang bikin seluruh kawasan energi dunia jadi serba tidak pasti. Dan ketidakstabilan ini bukan cuma teori di atas kertas, ini nyata dan harganya dibayar pakai nyawa. Kita bisa lihat buktinya dalam konflik antara Israel dan Lebanon yang terus-terusan memanas. 2.400. Coba kita resapi angka ini. Ini bukan sekedar statistik. Di belakang angka itu ada 2.400 nyawa yang hilang. Ada lebih dari 62.000 keluarga yang kehilangan rumah. Ini adalah wajah brutal dari sebuah konflik. Dan tragedi ini jadi terasa makin personal, makin miris, waktu kita baca kesaksian seperti ini, seorang jurnalis dieksekusi. Tim medis dari Palang Merah dicegah untuk menolong. Ini gambaran suram di mana batas antara tentara dan warga sipil, bahkan jurnalis, jadi kabur total. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya api yang berkobar ribuan kilometer jauhnya itu bisa merembet sampai ke halaman rumah kita? Nah, jawabannya ada di jalur air ini. Selamat datang di Dilema Malaka, titik paling genting bagi pasokan energi Indonesia. Ini dia Selat Malaka. Coba bayangkan, ini bukan cuma perairan sempit, tapi ini adalah urat nadi utama energi kita. Hampir semua energi impor yang kita pakai lewat sini. Jadi, stabilitas selat ini adalah stabilitas keamanan nasional kita. Ada gangguan sedikit saja di sini, dampaknya bakal terasa di seluruh negeri. Nah, bahkan di level diplomasi pun, selat ini jadi arena yang panas. Usulan Indonesia untuk menarik semacam pajak dari kapal yang lewat, langsung ditolak mentah-mentah sama Malaysia dan Singapura. Alasannya? Aturan hukum laut internasional. Ini menunjukkan betapa rumitnya menjaga jalur paling vital bagi kita ini. Dan ketergantungan kita ini, angkanya jelas banget. Rencana kita buat impor 150 juta barel minyak dari Rusia sampai tahun 2026 itu jadi bukti nyata. Posisi kita ini rapuh banget terhadap guncangan apapun di jalur pelayaran global. Dan klik, domino terakhir pun jatuh, tepat di depan pintu kita. Semua gejolak pasar global yang tadi kita bahas, sekarang berubah jadi kenyataan pahit yang langsung terasa di kantong kita setiap hari. Disinilah letak masalah utamanya. Di Indonesia, ada 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi ada barang subsidi kayak LPG 3 kilo, di mana pemerintah jadi tamengnya. Tapi di sisi lain ada barang non-subsidi. Nah, untuk yang ini, kita benar-benar dilempar langsung ke tengah badai pasar global. Nggak ada pelindung. Dan dampaknya di lapangan? Jomplang banget. Coba lihat data harga LPG 12 kilo ini. Di Jakarta, harganya 228.000. Begitu kita geser ke timur, ke Maluku dan Papua, harganya loncat sampai Rp285.000. Nah, kesenjangan harga inilah yang jadi awal dari masalah kita berikutnya. Ironis kan? Kebijakan subsidi yang niat awalnya baik untuk membantu, justru tanpa disadari membuka pintu belakang. Celah harga antara yang subsidi dan non-subsidi ini ternyata menciptakan insentif yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan. Dan ini dia modus operandinya, seperti yang diungkap polisi di Purbalingga. Simpel, tapi sangat merugikan. Mereka beli gas melon yang murah, lalu isinya dipindahkan ke tabung biru yang mahal. Dijual lagi, untungnya bisa puluhan juta. Kejahatan ini lahir dari celah harga yang tadi kita lihat.
Dan ternyata masalah ini nggak cuma soal gas. Coba kita tengok ke pasar atau warung terdekat. Rak-rak yang biasanya penuh sama minyak kita, minyak goreng subsidi andalan banyak orang, tiba-tiba kosong melompong, bikin pusing ibu-ibu dan pedagang kecil. Tapi yang ini, pelakunya bukan kriminal. Anehnya, penyebabnya justru kebijakan pemerintah sendiri. Niat baik program bantuan pangan, malah tanpa sengaja menyedot semua pasokan minyak kita dari pasar. Akibatnya, konsumen biasa jadi kesulitan mendapatkannya. Oke, kita sudah mengikuti jejaknya dari awal sampai akhir. Dari asap mesiu di Timur Tengah sampai praktek oplosan gas di daerah. Sekarang, waktunya kita sambungkan semua titik-titik ini. Apa artinya semua ini bagi masa depan energi kita? Jadi polanya sekarang kelihatan jelas banget. Pertama, ada konflik global yang bikin harga minyak naik turun gak karuan. Kedua, guncangan itu merambat lewat jalan tol super penting kayak Selat Malaka. Ketiga, sampai di Indonesia harganya jadi jomplang antara yang subsidi dan non-subsidi. Dan terakhir, celah harga itu jadi lahan subur buat kejahatan dan bikin barang jadi langka. Nah, inilah dilema intinya. Para pembuat kebijakan itu seperti berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi, mereka harus ikut aturan main pasar global yang keras. Tapi di sisi lain, mereka punya kewajiban melindungi warganya dari harga yang menyikik. Salah langkah sedikit saja, sistemnya bisa goyang. Ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Di tengah dunia yang makin gak menentu ini, apakah pertahanan energi kita sudah cukup kokoh untuk menghadapi badai yang sepertinya bakal makin sering datang? Karena jawaban dari pertanyaan ini pada akhirnya akan menentukan isi dapur kita semua.